Haleluya, haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua ada sampai dengan saat pagi hari yang indah ini. Itu semua bukan karena hebat atau kuat kita, tapi karena kebaikan dan kasih Tuhan yang Dia limpahkan dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita akan melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini, ada baiknya kalau kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Saya ambil dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa ada banyak hal-hal, ada banyak perkara dalam kehidupan ini. Selama kita masih ada, selama kita masih berjalan di muka bumi ini, ada banyak perkara, ada banyak hal-hal yang akan kita lewati. Dan sebentar lagi kita akan melakukan setiap aktivitas kita di sepanjang hari ini. Kita tidak mengimani akan ada masalah, tapi pasti masalah itu akan datang. Saya beri judul firman Tuhan pagi hari ini, jangan menyerah. Ya, Bapak Ibu, jangan menyerah dengan perkara-perkara atau hal-hal. Ya, mungkin dalam setiap aktivitas ada hal yang kurang berkenan dalam hati kita. Ya, kita bisa ada hari ini, kita sudah melewati hari kemarin tanpa kita sadari bahwa segala perkara, segala masalah, segala cobaan kita sudah lewati semua. Ya, itu semua karena kita ada dalam penyertaan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan selalu memberkati kita di setiap aktivitas kita. Ini adalah kesaksian ya Bapak Ibu dari Rasul Paulus bahwa dia mengatakan tidak ada rahasia dalam kehidupannya, ya. Dalam hal kekurangan, dalam hal kelimpahan, dalam hal kelaparan, dan juga dalam hal kekenyangan. Bahkan sepanjang pelayanannya dia pernah dianiaya, ya. Dia pernah dipenjara, bahkan kapal yang dia tumpangi pernah kandas. Ada banyak hal-hal yang dia lewati. Dan saya percaya kita juga pasti ada, ya. Setiap orang itu punya perkaranya masing-masing, punya masalahnya masing-masing. Seperti saya sudah katakan tadi bahwa kita ada sampai dengan saat ini, kita sudah bisa menanggung semuanya itu. Dengan kekuatan kita, kita sudah setia, ya. Setiap hari kita berdoa, kita pasti akan melewati hal-hal yang kita hadapi. Ya, Bapak Ibu. Kalau kesusahan sehari, cukuplah sehari, ya. Tetap bersuka cita.
Firman Tuhan mengatakan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya, di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19 di sana dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, Bapak Ibu ini berkati Tuhan. Inilah, kalau kita semua ada di dalam Tuhan Yesus, pasti semua perkara akan terlaksana, akan kita lewati. Bukan dalam artinya enggak selesai Bapak Ibu ya, tapi kita bisa melewati semuanya hal ini. Ya. Bekerjalah selagi dipercayakan, berharaplah selama masih ada kesempatan. Bapak Ibu ya, tetap bersyukur sepanjang hari ini, tetap bersukacita dalam setiap aktivitas kita, ya, dimanapun kita dipercayakan untuk melakukan setiap tugas-tugas kita. Ya, kita lanjut dalam kitab 2 Korintus, pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 dan 10 di sana dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, sangat jelas sekali firman Tuhan Bapak Ibu. Artinya dalam kelemahan, ya, atau kita mungkin lagi khawatir, kita mungkin lagi takut. Nah, disitulah kuasa Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Jangan ketika kita sudah khawatir atau kita lagi dalam kelemahan terus kita mundur, ya Bapak Ibu ya. Bukan dalam kelemahan itu terus Tuhan tidak menyertai kita, tetapi Dia tetap menyertai dan memberkati kita. Puji nama Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur bagimu Bapa di surga. Biarlah sepanjang hari ini, dimanapun kami akan beraktivitas, Engkau selalu memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur padamu. Haleluya. Amin.